Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, before kita start, saya pengen inform dulu soal rencana untuk live streaming ya. Akan dilakukan pada hari Jumat, tepatnya hari ini. Belum tahu waktunya, tapi nanti saya pasti inform ke teman-teman lewat Telegram untuk linknya kalau misalnya saya sudah update kan ya teman-teman sekalian. Lalu saya pengen inform juga buat teman-teman yang tergabung di SAG periode Agustus, nanti cek lagi ya, mungkin sekitar sore atau malam itu akan dikirimkan link harusnya sama tim admin kita lewat WhatsApp. So make sure WhatsApp-nya aktif ya teman-teman. Juga kalau masih yang ingin tergabung masih bisa tinggal cek link yang ada di deskripsi dan utilize sale di bulan ini sebaik mungkin. Guys, kita langsung masuk ke dalam update marketnya. Jadi saya juga akan updatekan satu altcoins yaitu Hyperliquid ya. Ini adalah buy request dari teman-teman juga. Beberapa waktu lalu juga kita tahu ya, kita sempat bahas Hyperliquid dan hari ini atau sampai dengan hari ini masih ada pergerakan yang lumayan menarik untuk kita cover sehingga mungkin ini jadi satu tambahan ya untuk diupdatekan di sini. Nah guys, update dari sisi news ya. Nggak banyak perubahan kalau kita lihat Iran sama US masih berbalas ancaman, rudal balistik masih ada dan ledakan-ledakan terdengar di area-area tersebut ya. Jadi kalau kita lihat harusnya berpengaruh terhadap US oil, tapi US oil hari ini masih steady di 84-85 dolar per barel, naik dan turun aja nggak banyak gitu. Nah hari ini stock market recovery ya, ada beberapa faktor. Kalau saya lihat mungkin salah satunya juga atas respons dari CPE Price Index alias CPI ya, PCE ya, atau Personal Consumption Expenditure alias inflation dari PCE, itu angkanya lumayan ya, ada turun sekitar 0,4% dari 4,1 ke 3,7%. Jadi sedikit membaik, dan sebetulnya sih walaupun kita tahu ya, ini kan sifatnya lagging, yang duluan keluar tuh CPI atau Core Corporational Consumer Price Index ya. Jadi dari sisi harga, kalau ini dari sisi transaksi gitu. Itu udah keluar duluan ya CPI di minggu kedua. PCE itu biasanya minggu keempat. Jadi angkanya tuh turun 0,4% dari 4,1 ke 3,7. Ya, bisa dibilang ini mungkin sebagai signal aja ya. Kalau sebenarnya the Fed mungkin, tapi ya, susah juga ya teman-teman. Balik lagi ini kan periode bulan Juni ya. Pada dasarnya nggak bisa dijadikan acuan kalau kita lihat inflasinya sebenarnya datangnya dari si energy price justru. Dan itu artinya tergantung dari harga minyak. Dan kalau minyaknya naik ya minggu depan atau bulan depan naik lagi gitu. Ya kan? Nah guys, tapi kalau kita lihat bagaimana market pricing in dengan probabilitas untuk naikin suku bunganya itu turun ke 61,4% ya, dari yang tadinya udah 70% plus ya. Ini sebetulnya bisa dianggap sebagai kondisi yang lumayan menarik ya. Menarik apa? Menarik untuk adanya kesempatan market tuh sedikit bergerak positif ya, atau ke teritori positif dulu sebelum nantinya dibanting. Nah, sementara waktu ini atas respons tersebut, kalau kita perhatikan sih S&P rebound ya, hari ini 1,6% dan Nasdaq juga rebound 3,4%. At least mereka mulai ada tanda-tanda recovery. Nah, apalagi kalau misalkan Nasdaq bisa closing kayak begini, ya ini yang saya bilang kemarin teman-teman, kita pernah break juga nih kondisinya seperti ini, terus recovery-nya langsung new ATH. Ya artinya market sudah mulai serok balik. Walaupun kalau kita lihat ya, mungkin dari si semiconductor itu punya saham-saham ya, ini kan juga lumayan ya, reboundnya gede teman-teman. Opennya di kisaran 490 poin, kemudian dia up lagi 3,6%. Jadi overall setelah kemarin closing merah, hari ini up 9,25%. Market masih manfaatin pullback atau koreksinya dengan baik ya, di buyback sama mereka dan diutilize sehingga harga bisa rebound juga karena ada demand yang cukup gitu. Nah, S&P 500 itu juga sama ya, kalau kalau closingannya baik, oke gitu ya, kita masih konsolidasi lah ya, technically di dalam sebuah range yang amat sangat terbatas ini gitu. Artinya kalau misalkan dia masih konsolidasi, Bitcoin punya peluang untuk naik ya, naiknya kemana? 65.000 dulu, kita retest 655,5, and then sedikit lebih tinggi ya balik testing ke 67.000. Karena kalau kita lihat dari sisi liquidation lumayan tebal juga sih ya.
tampaknya di sini sell short di market itu lumayan tebel dan kemarin kan udah dibersihin ya sebagian tuh sampai dengan 62 ribuan. Kemudian sekarang udah pelan-pelan naik lagi gitu ya. Lumayan tebel dalam artian di 67 ribu tuh ada 2,36 billion dollars kumulatif yang akan kena sweep kalau harga balik naik ke situ. Kalau 7 hari sih ya yang deket-deket aja ya 65.500 pun udah 800 juta dollar gitu yang kena sweep. Artinya mereka yang sell short itu rawan kena short squeeze. Plus, kalau kita lihat juga, ini sudah masuk ke full moon-nya, ya. Full moon phase yang kemarin kita sempat bahas sama teman-teman. Kalau akurat mestinya, ya, 15 hari ke depan itu tendensinya lebih ke arah positif. Walaupun positifnya bukan berarti dia naik sampai ke 70 ribu ya. Tapi paling enggak di-compare dengan pada saat kita memasuki moon phase-nya, di sini kayak konteksnya adalah full moon atau Capco teman-teman, yaitu di 63.900, at least 15 hari dari ke depan ya mungkin agak-agak di atas dah gitu ya. Dan saya pikir ini kejar setoran juga. Jadi kalau kita perhatikan Bitcoin historical monthly return itu di akhir bulan Juli emang rata-rata closingnya kalau di bear market atau di bear market year atau 1 tahun 2 tahun setelah halving itu rata-rata 2 digit guys. Jadi kalau 2022 itu 16,8%, 2018 tuh positif ya 20,9%. Ya kalau tahun ini 10,8 udah cakep lah ya. Kalau misalkan besok nih tanggal 31 dia bisa closing 12, 13 atau 15% itu juga udah bagus gitu. Ya cuman tinggal kita harus hati-hati karena Agustus biasanya merahnya lumayan teman-teman ya lumayan. Jadi habis closingnya positif, kalau misalkan katakanlah dia closing nih, let's say 66 ribu gitu ya. Ya, Agustusnya dia turun tuh bisa 10% juga, artinya bisa di bawah 60 ribu lagi nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan memang Agustus itu average-nya dia cenderung merah ya. Kalau di bear market cycle, di 2022 dia turun 13,8%, 2018 tuh dia turun 9,2%. Makanya saya ambil angka tengahnya 10%, berarti bisa 66 ribu, ya 60 ribu atau 59 ribu. Kira-kira itu worst case-nya kalau di bulan Agustus. Ya tentu tidak menutup kemungkinan adanya nge-push dulu ke harga lebih tinggi. Jadi bayangin teman-teman open candle Agustus dia naik dulu, baru nanti tengah-tengah dia mulai koreksi gitu. Ya itu kan juga possible untuk terjadi gitu untuk Bitcoin-nya. Nah saat ini sampai dengan detik ini kita masih bergerak di dalam ascending broadening wedge. Secara trendline masih nahan dan kita ngelihat juga kemarin sebetulnya dari sisi hourly ya structure itu tendensinya masih relatif tertahan ya di level resistance teman-teman. Kita punya trendline, kita punya exponential bukan exponential ya itu emang kayaknya nggak ada ya nggak terlalu ada. Maksud saya kita punya Fibonacci ya dari lower high lower low itu dapat 07062 nya di sini teman-teman. Kemarin ketahan tapi kemudian bisa bangkit gitu ya. Memang sebenarnya my personal bias ya teman-teman. Kemarin kita manfaatinya long ya. Saya manfaatinya long. Masuknya di sini kena tap terus dia mantul terus dibalik turun ya kan. Saat dia balik turun saya bilang sama teman-teman guys saya close dulu deh karena ini kelihatannya nggak kuat ya. Harusnya dikonsolidasi dulu. Rupanya bener ya, ekspektasi saya adalah ada liquidity sweep dulu. Bener aja ya, ternyata playoutnya seperti itu. Jadi by proses itu kalau kita lihat kemarin, bener-bener selaras, bener-bener sejalan gitu. Saya expect sebelum dia naik ada yang namanya liquidity sweep dulu. Ternyata bener teman-teman, sebelum naik liquidity sweep dulu. Baru kemudian dia naik pelan-pelan gitu. Ya, kalau lihat sih kondisinya kemarin seperti itu. Jadi memang kalau kita perhatikan internalnya itu masih dominan bull ya. Walaupun secara 2 hour time frame itu relatifnya bearish gitu. Jadi kalau teman-teman bingung, jangan heran guys, market yang lagi sideways itu pasti membingungkan ya. Sebentar dia naik, sebentar dia turun gitu. Di internalnya ada pergerakan tersendiri. Saya aja hari ini itu manfaatin ya. Coba manfaatin untuk long di Bitcoin di sini. Ini disclaimer ya, jangan diikutin karena habis ngeliat ini ya. Karena setelah ini saya geser stop loss ke break even, kalian nggak tahu gitu kan. Cuma saya coba manfaatin gitu. Saking apa? Saking geraknya flat ya. Jadi saya lihat di sini oke, dia ada liquidity sweep. Kalau dia turun ke bawah saya pikir dia sweep bawah nih. Habis itu ngambil ya. Tandanya adalah lihat dulu ada reaksi nggak. Rupanya ada berupa engulfing. Ya udah setelah konsolidasi dikit, nah saya masuk di sini dan sekarang pelan-pelan coba naik
gitu ya. Ini naiknya juga terbatas banget guys ya. Artinya naiknya kayak korektif bisa diasumsikan juga sebagai potensi head and shoulders gitu. Jadi sebenarnya market parah ya. Tapi nggak heran sih, biasanya kalau emang udah menjelang akhir bulan kayak gitu sih pergerakannya ya. Agak sulit karena kadangkala apa ya, saya pikir ini market suka kejar setoran atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti kalau udah menjelang akhir bulan lebih kurangnya kayak gitu. Nah, saya ngelihat di sini USDT dominance juga sebetulnya ada pun ya sebenarnya proyeksi ada kemungkinan dia bisa nanjak gitu ya kalau dia ketahan di area demand ini gitu. Cuman kalau lihat lagi kalau misalkan emang kita di bawah konsolidasi likely visitnya bukan di sini ya, kemungkinan demandnya di sini yang akan divisit gitu. Jadi dia ngambilnya di bawah baru kemudian ntar mungkin dia bisa mantul gitu kan. Pada konteks Bitcoin itu artinya Bitcoin kemungkinan itu jalannya sampai ke 65 ribuan ya, balik lagi sampai ke sini nih ya, kisaran yang di atas itu tuh teman-teman. Baru nanti mungkin ada kondisi di mana dia bisa kena rejection lagi. Ya karena memang kalau kita lihat di sini tuh adalah support resistance kuat. Ya, cukup kuat teman-teman tuh. Kalau Anda perhatiin nih, ini cukup kuat, 65.600 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya patokannya seperti ini gitu kan ya. Ya ini kena rejectnya tuh terus-terusan di sini. Rejection, rejection, rejection ya. Holding, kemudian reject lagi. Kalau dia naik ya paling di sini baru tadi dia turun lagi. Habis itu konsolidasi lagi. Awet lagi, bolak-balik lagi teman-teman ya. Sementara internal kayak gitu. Jadi saya cuma trading itu juga untuk jangka pendek. Saya bahkan sampai time frame-nya tuh pakainya 5 menit ya. Tadi sampai dikomentarin sama teman-teman juga, buset kok Kevin sampai ke 5 menit. Saking flatnya teman-teman, terus terang. Jadi saya coba untuk ambil kesempatan yang ada berdasarkan struktur yang ada. Ya kita coba untuk belajar lah gunakan time frame yang kecil juga kalau memang marketnya lagi sideways parah kayak begini. Ya kira-kira seperti itu. Nah, nextnya yang perlu kita membahas ya cukup menarik adalah si hyperliquid di sini teman-teman. Jadi hyperliquid itu sudah fail mempertahankan trendline ini ya. Kalau kita lihat triangle-nya udah di breach, terus dia pelan-pelan create lower low, lower low, lower high, dan lower low. Sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya ini kalau secara saya punya tesis ya, ini udah kurang begitu menarik. Kenapa? Karena exponential moving average-nya udah di switch ya, atau udah di flip gitu ya. Artinya kita ngelihat di sini segi momentum atau segi tren itu sudah mulai adanya perlambatan momentum ya. Per di sini memang kalau kita lihat dia udah mulai jadi lower high begini juga merupakan sebuah warning ya, dengan catatan ya kadang kita harus break dulu dari supportnya. Jadi once dia break dari support, sekarang pergerakannya si hyperliquid seperti ini ya, simple aja teman-teman ya. Dia turun ketahan support, dia tembus support ketahan resistance, dia turun tembus support, dia naik ketahan resistance, sekarang dia turun tembus support, kalau dia naik mungkin ketahan resistance juga ya, resistance dari previous low-nya kira-kira begini gitu. Jadi ketahan gitu. Nah kalau kayak gini, apa nih yang sebenarnya coba di-achieve oleh si hyperliquid? Pertimbangan saya adalah dia akan sweep low ini, kemungkinan besar untuk ngisi fair value gap ini juga. Ya, kita punya gap gede banget teman-teman di sini. Ya, ini kan berarti ada banyak sekali passive buyers yang kemungkinan nangkring di sini. Ya, dan memang kalau kita menggunakan struktur yang terakhir, yang benar itu kan ini low, ini high. Ya, kenapa? Karena ini sempat ada liquidity sweep nih. Ya, sebelum atau sesaat sebelum dia nanjak gitu. Jadi saya bisa pakai low ini ketemu high point ini. Fibonacci-nya garisnya lebih kurangnya seperti ini. Jadi 062 dan 07 itu ketemunya di 47,13 dan 49,85. Kalau kita mau ambil area ekstrim ya 079 itu kebetulan confluence dengan previous support resistance adanya di sini teman-teman tuh. Ya ini kalau saya extend dikit ya kira-kira bayangannya beginilah ya tuh, lebih kurangnya. Jadi previous support resistance kemungkinan bisa jadi area tahanan dia atau menjadi target dia ketika dia turun seandainya agresif dari zona ini. Ya, jadi untuk saat ini kayaknya dia akan dibawa sweep dulu ya. Nah, after sweep itu kalian lihat dulu ya. Kalau misalkan dia nahan atau mungkin ada indikasi dia reversal pada time frame kecilnya gitu, itu mungkin baru kelihatan oke gitu. Saat ini sih memang kalau kita pakai indikator momentum menunjukkan adanya divergence. Jadi kalau teman-teman pakai time frame gede gitu ya, kayak 1 jam atau 2 jam gitu misalnya, per kondisi terakhir dia menciptakan lower low,
itu sudah disertai dengan divergence gitu. So technically ini bisa rebound. Tapi apakah reboundnya bagus? Kemungkinan besar teman-teman ya reboundnya sementara itu yang tadi saya bilang. Dia kemungkinan ketahan di previous support resistance dan itu bisa jadi dia ketahan hanya pada level 56,6 before dia turun lagi tuh. Atau kalau misalkan kita melihat dia naik untuk mencari lower high ya, ini pun masih valid ya sebagai high point dan ini sebagai low point gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak gini. Ya, misalkan teman-teman argumennya, Vin, ini internal high ya, benar atau tidak gitu, valid teman-teman ya. Artinya kita bilang ini high point, kemungkinan dia naik terus di flip gitu ya. Jadi pada internalnya dia akan bullish dulu nih untuk temporary sebelum dia visit ke zona-zona yang di atas. Ya, jadi untuk saat ini hyperliquid terus terang ya, dari sisi perspektif struktur time frame kecil dia sangat bearish, untuk time frame yang menengahnya dia juga bearish, tapi hanya pada time frame daily aja dia kita bisa katakan bullish gitu ya. Jadi dalam proses ini fungsi dari internal structure-nya adalah menjadi bagian retracement-nya si hyperliquid. Retracement itu bisa sampai kemana? Ya kemungkinan ke zona-zona level-level ini. Teman-teman perhatiin di situ apakah ada indikasi dia bisa mengalami reversal. Baru itu bisa dimanfaatkan dengan ideal untuk swing trading mungkin atau untuk ya teman-teman kalau pencinta hyperliquid ya mungkin itu bisa dipertimbangkan ya untuk istilahnya dimanfaatkan lah harga discountnya gitu. Oke, so for now itu yang saya lihat pada hyperliquid. Teman-teman bisa juga tambahkan confluence dengan trendline misalkan seperti ini, tapi itu optional ya. Saya preferensi pribadi sih lebih baik memilih menggunakan Fibonacci itu untuk mengetahui potensi koreksinya sejauh mana. Oke, sementara update saya seperti itu. Thank you guys buat yang udah nonton. Happy Friday, happy weekend, and see you guys again in the next video and the next live streaming. Cheers, God bless, dan semoga sehat selalu serta banyak rezekinya. Amin teman-teman. Bye-bye.